Itu ada dua versi. Jadi kalau versinya TVB dengan versi saya pribadi juga, kalau kita kehilangan uang karena ada apa namanya, pasti dibawa orang atau ketipu atau segala macam ya, pasti bentuknya seperti itu ya. Ya. Nah, itu yang pertama adalah kita ikhlaskan, kita lepaskan. Bukan berarti kita itu melepas untuk orang itu tidak bayar, tidak. Tapi kita ini mau berdamai dulu sama diri kita, sama ring tiga kita. Itu kan termasuk ring tiga. Nah, kita berdamai, tapi kita sending love, mendoakan orang ini banyak rezeki, hatinya lembut, diberikan keberlimpahan, sehingga uang kita itu bisa kembali. Yang doa itu sudah di level bersyukur. Tapi bagi teman-teman yang tetap mau berdoa juga nggak apa-apa, silakan saja. Saya cuma minta satu, belajarlah atau berdoalah dalam kondisi hati tidak sedih seperti itu. Hatinya rasanya senang. Jadi teman-teman masih boleh kok berdoa seperti biasa yang karena teman-teman lakukan selama ini, tapi dengan bercanda seperti itu. Umpamanya contoh ya Allah pengen punya mobil baru ya, asik ya kayaknya ya. Seperti itu. Jadi dengan hatinya yang gembira, bukan dengan hati yang meratap. Ya, memang ada di agama kita, sering pernah dengar kali teman-teman ya. Kalau berdoa tuh harus meratap, harus sampai nangis-nangis, harus berdarah-darah. Justru itu yang dulu ya, itu data yang lama. Sekarang kita ubah datanya ke data baru. Berdoalah dengan keadaan tidak bersedih. Silahkan berdoa, nggak apa-apa. Ya bersyukur itu lebih baik. Ya seperti itu sedikit tambahan saya. Siap. Malah malah bersenyum ya, senyum sambil doa terima kasih ya Allah, uangnya udah masuk rekening. Nah, itu kan. Iya, Gitu ya, betul betul. banget. Dan mungkin tambahan lagi karena yang eh, simpan oleh semesta, maksudnya Yang ditangkap. Respon. yang ditangkap ya, yang Ya, ditangkap oleh semesta itu kan vibrasi kita ya. Kalau misalkan kita ya betul. eh, berdoa tapi kitanya sedih, ya yang ditangkapnya sedih, nanti yang didatenginnya juga sedih itu gitu. Nah, Beda dengan betul kita itu. Betul. berdoa, kalau bersyukur kan otomatis apa tuh frekuensi kita di atas 200 ya. Jadi yang Iya, terpancarnya juga ya itu juga balik lagi ke hidup ini kan betul. cerminan gitu, apa yang kita Bahkan pancarkan gitu. bahkan Mbak Suci ya, kalau Mm-mm. bisa ya, mau marah pun sambil senyum, mau Iya. jengkel pun sambil tertawa gitu. Coba deh, nggak apa-apa, Ini, boleh. Jadi sebelum ini kamu Pak Wahyudi marah, menarik ini. yes, Ini Pak Wahyudi ya menarik kamu ini. boleh Jadi senyum. saya Gitu. kalau lagi marah anak saya panggil Bu Oner, cepat Bu Oner. Mm-mm. Bu CEO, ayo bangun CEO Gitu gitu. ya. Didoain yang terbaik ya, Umi ya. Iya, anaknya udah tahu itu nada marah nih, cantik gitu ya. Betul banget. Jadi Menarik banget. tadi itu saya tertarik juga ya dari apa namanya pembahasannya Pak Harmon ke Mbak Suci, Neng Suci sama Pak Wahyudi. Betul. Ya. Jadi kalau kita itu contoh aja, ini saya ambil contoh di luar bersyukur tadi ya. Contoh aja, kalau kita punya amanah, terus kita selalu bilang, aduh utang saya banyak ya, tarik nafas, aduh nggak lunas-lunas ya, uangnya nggak ada, gimana caranya ini udah jatuh tempo. Sebenarnya kegelisahan-kegelisahan itu kalau nggak cepat-cepat dirilis, itu yang dikirim ke semesta, yang dikirim ke alam semesta ini kan yang disambut itu energinya itu low vibration tadi, low di bawah vibrasi 200. Jadi akhirnya bukan amanah yang lunas, tapi kegelisahan yang kita terima. Kenapa? Karena itu yang kita kirim, itu vibrasi. Jadi kita masih mengeluh tentang hutang, tentang amanah, tentang kewajiban yang belum lunas atau sudah jatuh tempo, kegelisahan kita itu yang diterima. Coba dirubah dengan hati yang penuh cinta bahwa pas jatuh tempo itu dananya tersedia. Ya, karena Allah Maha Kaya. Allah yang menyediakan dana itu dan lunas. Iya. Sudah, coba segitu aja. Udah pasti gembira. Karena bersyukur di atas rata-rata kan seperti itu. Yang kedua, kita yakin kepada Allah di atas segalanya. Nah, itu kan kuncinya cuma dua itu tadi.
Betul banget, Umi. Ini luar biasa Gitu. banget. Jadi, teman-teman semua ya bisa ambil insight-nya dari sini. Jadi, kita berdoanya udah nggak pakai lagi semoga, udah nggak pakai lagi mudah-mudahan, tapi kita Atau yakin di dalam mungkin ya, hati ya mungkin mungkin itu jantung kan. apa yang hal-hal negatif itu udah kita nggak pakai lagi. Tapi kita berdoanya boleh meminta boleh ya. Untuk awal-awal mungkin boleh meminta, tapi seiringnya berjalannya waktu ketika hati kita tenang gitu, hati kita bahagia, nanti berdoanya sudah bukan lagi meminta tapi bersyukur kayak gitu. Tapi Iya, itu semua perlu dilatih gitu ya. Kalau proses. misalkan belum bisa nggak apa-apa gitu ya, meminta dulu nggak apa-apa kayak gitu. Jadi nggak usah terburu, kok saya nggak bisa, kok saya nggak bisa. Nah itu nggak usah kayak gitu ya. Jadi berjalan saja teman-teman semua. Nah Umi, ini ada satu lagi nih Mi, yang mau nanya dari Pak Surya Daryo. Pak Surya Daryo mau open mic atau mau Suci bacakan ini? Ada Open mic aja nggak apa-apa, Pak ada Surya waktu. Daryo, Sebelum kita apakah masuk ada? quantum zone ya. Iya, mungkin ini satu lagi nanti kita quantum jam. Izin bertanya, sebelum ikut AR dan masuk AR untuk tabungan kebaikan, sedikit banyak itu sudah saya lakukan. Nah, tapi semenjak saya cerita sama istri bahwa saya sering, katakanlah hari Jumat atau setiap hari lahir, eh, saya, istri, anak sering beli beras buat ke panti, tapi istri saya komplain kenapa tidak ke dalam dulu gitu, sehingga saya down lagi nih. Nah, jadi jarang lagi melakukan tabungan kebaikan tersebut. Jadi gimana caranya supaya bisa melakukan seperti dulu lagi gitu. Nah, ini mohon pencerahannya. Jadi intinya mungkin Pak Surya Daryo ini melakukan tabungan kebaikan ke panti gitu ya, tapi karena istrinya tahu gitu, eh, diminta untuk tabungan kebaikannya ke dalam keluarga dulu gitu. Nah, Oke, mungkin gimana menarik. nih tanggapannya? Pertanyaannya menarik ya. Mm-mm. Pertanyaannya menarik. Jadi sebenarnya sering beli beras gitu ya, bawa ke apa? Ke pantai asuhan gitu. Tapi setelah istri tahu di apa namanya dihalangi atau bagaimana tadi konsepnya? Iya, tapi intinya pas istrinya tahu bahwa bapaknya suka apa berbagi ke panti gitu ya, intinya bilang kalau misalkan kalau bisa ya ke dalam dulu gitu sebelum kita memberi keluar, mungkin itu Mi. Kalau yang Ya seperti kalau itu gitu. kalau menurut saya sih sebenarnya memang begitu. Apa yang kita beri keluar itu memang kita harus memenuhi dulu kebutuhan keluarga inti kita kan seperti itu. Nah, tapi kita juga kan ingin berbagi. Nah, untuk kita ingin berbagi ini kita juga nggak bisa berargumentasi sama pasangan kita atau orang-orang terdekat kita. Ini ya Pak ya, kita kalau argumentasi sejak kita di IR atau kita di grup SNS atau 227 ini, kita sudah tidak lagi berargumentasi. Kenapa? Karena kita sudah punya 3 buku, sehingga yang kita rubah itu bukan lagi bagaimana kita ke bawa berasnya ke tempat yang membutuhkan, tapi yang kita rubah saat ini adalah buku asumsi kita. Kita menulisnya bahwa kita hidup berkelimpahan, kita bisa berbagi. Di buku syukur kita mensyukuri istri kita yang baik, istri kita yang soleha, yang selalu ikhlas, ridho, sending love. Kan kita udah tahu ilmunya. Kalau dulu kan kita belum tahu ilmunya. Kalau sekarang ke istri itu harus lebih banyak sending love-nya. Iya. Sending love, terus dirubah di buku syukurnya tadi itu istri saya orangnya baik, ahli ibadah, ahli sedekah, royal. Nah itu yang perlu diganti di situ. Sama buku asumsinya bahwa istri realita yang terjadi bahwa istri saya saat ini adalah orang yang ahli sedekah. Jadi kita merubah data-data kita itu juga akan berpengaruh kepada orang-orang terdekat kita karena sudah nggak ada waktunya lagi untuk kita berargumentasi atau kita berdebat seperti itu karena kita udah paham ilmunya itu Mbak Suci. Keren Siap, Suci siap. saya. Mungkin Hmm. itu ya, bisa dirubah dulu asumsinya sama diperbaiki dulu hubungan Di dengan ring syukur satunya ya, gitu ya. syukurnya. Hmm. Begitu Pak, boleh. Umi, ini satu lagi Mi yang terakhir ya teman-teman, sebelum kita habis ini ada sesi quantum jam sebentar. Jadi ini ada yang nanya Mi dari Vijian. Kalau kita pernah kehilangan uang karena ditipu orang, apa itu termasuk piutang kita? Itu ada dua versi.
Jadi kalau versinya TVB dengan versi saya pribadi juga, kalau kita kehilangan uang karena ada apa namanya, pasti dibawa orang atau ketipu atau segala macam ya, pasti bentuknya seperti itu ya. Ya. Nah, itu yang pertama adalah kita ikhlaskan, kita lepaskan. Bukan berarti kita itu melepas untuk orang itu tidak bayar, tidak. Tapi kita ini mau berdamai dulu sama diri kita, sama ring 3 kita. Itu kan termasuk ring 3. Nah, kita berdamai, tapi kita sending love, mendoakan orang ini banyak rezeki, hatinya lembut, diberikan keberlimpahan, sehingga uang kita itu bisa kembali. Uang kita bisa kembali. Dan itu sudah banyak testimoninya, sudah banyak contohnya. Bahkan di video saya sudah saya bahas itu. Di video saya YouTube Ngaji Roso. Sudah saya bahas itu. Jadi yang pertama itu kita ikhlaskan, kita lepaskan dulu orang itu, sehingga uang yang kita pinjamkan atau uang yang dibawa itu kan kemungkinan untuk kembali itu ada nggak? Atau sudah negosiasi atau bertemu sama orang untuk silaturahmi untuk dibahas, bisa dicicil, itu sudah ada sampai di tingkat itu belum? Kalau orang yang menghilang dan memang tidak bisa, satu-satunya cara ya lewat jalur sending love. Sending love aja. Sending love, mendoakan orang ini dilembutkan hatinya, dia berkelimpahan, jangan disumbahin, malah tambah dia nggak ada duit, ya nggak kembali duit. Testimoninya banyak banget itu, saya sudah bahas di video saya. Itu harus sending love, ya, mendoakan. Gitu. Siap gitu ya. Untuk Allah lembutkan hatinya. Sudah jelas ya Mbak Vivian ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan ini ikhlaskan dulu. Yang pertama itu diikhlaskan, dipasrahkan, dan yakin bahwa uang itu akan kembali berkali-kali. Iya. Bisa jadi itu adalah bungkus permen yang kita buka, akan ada coklat yang lebih enak lagi di dalamnya ya. Pak Pos. Pak Bos gitu. Endapan dalaman kita itu masih belum beres, harus kopinya disiram air lebih kencang lagi. Betul sekali. Endapan di dalamnya. Umi, Itu uang itu bocor halus sayang. siap. Uangnya bocor halus. Siap.